Baik, nama saya Nyoman Fernanda, NPM 183101117. Saya di sini akan menjelaskan materi dari pertemuan kelima, yaitu cerebellum dan medulla spinalis. Nah, cerebellum itu kan otak kecil ya. Otak kecil itu merupakan bagian otak terbesar ya, kedua setelah dari si otak besar atau cerebellum itu sendiri. Lalu fungsinya itu pertama ada koordinasi otot dan juga untuk menjaga keseimbangan. Nanti ini berkorelasi untuk sikap tubuh ya. Jadi lalu susunannya itu ada substansia grisia dan alba. Dia terbagi menjadi hemisfer, itu sama seperti otak besar atau si cerebrum itu. Si cerebellum ini sama ada hemisfernya, namanya hemisfer cerebelli. Ini mengendalikan tonus otot dan juga sikap. Nah, sifatnya itu dia ipsilateral. Lalu berikutnya kita akan ke letak dari si cerebellum. Nah, cerebellum ini letaknya di dasar fossa cranii posterior, antara dari si brainstem ini batang otak, dan juga si lobus occipital hemisfer. Jadi ibarat ini kepala, dia itu di antara batang otak dan si lobus occipitalis dari si cerebrum. Jadi di antara kan lobus itu tuh di belakang itu yang occipitalis, lalu ada brainstem. Nah, di tengah-tengahnya itu dia si cerebellum atau otak kecil ini. Nah, dipisahkan dari si occipitalis ini oleh si tentorium cerebelli, dan dipisahkan dari brainstem atau si batang otak oleh ventricle quartus. Berat dari si cerebellum untuk orang dewasa itu sekitar 140 sampai 150 gram, dan untuk bayi dia perbandingannya itu 1:20. Lalu berikutnya pembagian cerebellum itu ada vermis cerebelli itu di medial, dan juga ada hemisfer cerebelli atau nama lainnya itu lateral vermis. Jadi ini vermis cerebelli itu yang medial, yang lateral itu hemisfer cerebelli. Nah, ini ada bagian-bagiannya di hemisfernya itu nih, ada ala lobulus centralis, lobulus quadrangularis anterior, lobulus quadrangularis posterior, lobulus seminularis superior, ada fissura horizontalis, ada lobulus seminularis inferior, ada lobulus biventer, ada tonsil. Nah, kita bisa lihat. Nah, jadi si cerebellum ini dia dibagi menjadi dua lobus besar ya. Dia ada yang anterior, ada yang posterior. Nah, kita bisa lihat di gambarnya aja. Nah, di sini, maaf. Nah, ini dia. Nah, tadi seperti saya jelaskan, dia dibagi menjadi dua lobus. Nih, lobus anterior yang ini, dan yang belakang ini ada posterior. Nah, ini kalau kita lihat dari posterior superior, letaknya di dalam otak sendiri itu ini di antara batang otak dan lobus occipitalis dari si cerebrum. Nah, ini kita lihat di sini. Ini lobus occipitalisnya. Nah, ini batang otak. Disinilah letaknya dia, si otak kecil atau si cerebellum. Nah, kalau kita lihat dari sini kita bisa ada banyak bagian, ada lobulus centralis, lingula cerebelli, folium vermis, tuber vermis, ada tonsil cerebelli, ada flocculus. Nah, ini kalau kita lihat dari posterior, tapi dari bawah. Jadi dari posterior inferior itu kita lihat dari sini. Kalau yang ini kalau dilihat dari atas sini ke sini ya, maksudnya ke sini, kita lihat dari sini ke arah sini dia kelihatan seperti ini. Kalau dari arah sini ke sini dia akan kelihatan seperti ini. Kalau ini dari depan, yang ini dilihat dari anterior, jadi dia kayak gini bentuknya. Lalu kita bisa ke bagian berikutnya, yaitu kalau dia dipotong secara oblik, dilihat dari posterior dia akan seperti ini. Di dalam itu ada bagian yang putih, ini namanya medulla cerebelli. Kalau yang ini ada bentuk kayak berulat, ada ulatan-ulatan ini, bentuk kayak berlekuk-lekuk, itu namanya cortex cerebelli. Nah, di dalamnya kecil yang lekukan-lekukan di dalam si medulanya. Ini kan medulla yang putih-putih ini yang namanya nucleus dentatus. Di nucleus dentatus ini nanti kalau kita masuk lagi ke sini, yang kecil-kecil ini yang tadi nucleus dentatusnya ada namanya nuclei cerebelli. Jadi nucleus dentatus ini masuk ke dalam si nuclei cerebelli. Dia ada nucleus fastigii, nucleus interpositus posterior, ada nucleus interpositus anterior, dan juga yang terakhir tadi nucleus dentatus. Nah, ada juga corpus medullare cerebelli. Nah, jadi fungsinya cerebellum ini fungsinya untuk keseimbangan tubuh. Jadi kalau misalnya ada gangguan di cerebellum, kita akan mengalami gangguan di tonus otot dan juga keseimbangan tubuh
yang akhirnya mempengaruhi sikap tubuh kita saat berdiri tegak atau saat mau mengambil atau mengambil sesuatu dengan gerakan yang tepat, harusnya tepat, jadi dia agak kesulitan karena terganggu di uh, cerebellumnya. Mungkin kita tidak akan membahas cerebellum terlalu dalam karena waktu yang terbatas. Kita akan ke bagian medulla spinalis. Berikutnya kita akan ke medulla spinalis. Nah, medulla spinalis itu apa sih? Medulla spinalis itu merupakan massa jaringan saraf yang berbentuk silindris, memanjang dan menempati 2/3 atas dari kanalis vertebra, yaitu dari batas superior atlas C1 sampai ke batas atas vertebra lumbalis kedua atau L2. Jadi C1 sampai L2 itu dia si medulla spinalis. Nah, kemudian medulla spinalisnya akan berlanjut menjadi medulla oblongata. Nah, pada waktu bayi, medulla spinalis setinggi kurang lebih lumbal ketiga. Nah, medulla spinalis ini dibungkus oleh sama seperti otak, yaitu seperti di pertemuan sebelumnya kita bisa tahu namanya adalah dura mater, akhanoid, dan pia mater. Nah, nama lainnya kan di tulang belakang ya. Fungsinya itu adalah untuk mengadakan komunikasi antar otak dan semua bagian tubuh dan untuk mengatur gerak refleks. Jadi fungsinya itu. Nah, kita bisa lihat ini ada di bagian cervical, thoracal, sacral, lumbar, dan ini ada cauda equina. Nah, C1 sampai C4 itu untuk pernapasan, C1 sampai 3 ini juga ada untuk kepala dan leher. Untuk C4 dan C6 sampai C6 itu dia untuk detak jantung, C5 untuk bahu, C6 C7 ini untuk wrist and elbow, berarti pergelangan tangan dan siku. Ini C7 untuk tricep, C7 dan 8 untuk jari-jari, T1 tangan, T1 sampai L2 itu untuk temperatur, tapi yang untuk simpatik tone yang simpatik ya. T2 dan L2 itu stabilitas, terang stability, lalu T7 dan L1 itu untuk bagian abdominal, lalu T11 maksudnya T11 sampai L2 itu ejakulasi, L2 itu untuk hips pinggul, L3 quadricep, L4 sampai L5 hamstring dan lutut, L4 dan S1 itu kaki, lutut, dan overfleksi untuk fleksi ya bagian kaki lutut. S2 S4 itu ereksi panil, dan S2 sampai S3 itu bladder bowel per di bagian bladder. Lalu kita bisa lihat di gambar sebutannya aja medulla spinalis itu gimana. Nah, ini tadi sudah dijelaskan. Nah, tadi kan cuma ada tulisannya vertikal, thoracal gitu. Ini ada jelas dari sini sampai sini itu dia itu untuk segmen cervicalis, segmenta thoracalis itu dari sini sampai sini. Ini sebenarnya dia ngikutin ya, kalau dia di tulang cervical dia segmenta cervicalis, kalau di tulang thoracal dia akan namanya segmenta thoracica. Kalau di lumbal itu namanya segmenta lumbalis, kalau di sakral itu segmenta sacralis, dan ada juga segmenta coccygia. Nah, dia nanti namanya di sini radicans nervorum cervicalium, jadi tinggal ganti belakang jadi dari cervicalium jadi thoracicorum, ada juga jadi lumbalium. Nah, kita lihat sini di C1 sampai C8 di sini namanya, ini ada namanya intumensentia cervicalis. Jadi kita lihat di sini fungsinya untuk ada gerakan refleks, tadi untuk komunikasi dengan otak, banyak sekali, penting sekali. Di sini juga bisa untuk pengambilan di lumbal juga, nanti ada tempat lumbal fungsi di mana kita bisa mengambil gunanya itu bisa untuk mengambil cairan liquor cerebrospinal untuk mengetahui apakah ada infeksi atau tidak. Nanti misalnya ketika ada penyakit meningitis, itu bisa dilakukan lumbal fungsi di bagian lumbalnya untuk kita ambil cairan cerebrospinalnya, dan kita nanti periksa di laboratorium apakah ada kelebihan protein atau tidak. Kalau dia proteinnya tinggi, biasanya kemungkinan akan ada gangguan. Nah, tadi juga ada, nanti di sini juga ada nervus yang menjalar ya di bagian sini. Ada juga nih namanya ini ganglion spinale yang berfungsi tadi untuk refleks dan lain sebagainya. Jadi penting sekali. Jadi cerebellum dan si medulla spinalis ini kita
sangat penting untuk tubuh manusia. Cerebellum tadi fungsinya untuk keseimbangan tubuh, untuk tonus otot, dan fungsinya untuk sikap tubuh kita. Lalu ada juga medulla spinalis yang tadi gunanya untuk ya kita lihat untuk komunikasi antara otak dan semua bagian tubuh, dan juga untuk mengatur gerak-gerak refleks. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang penyakit atau klinis yang mungkin ada di salah satu dari di bagian-bagian ini ya. Dan saya akan membahas tentang salah satunya itu dari bagian cerebellum. Nah, ada namanya ataksia. Apa sih ataksia? Saya mengambil sumber dari ataksia.org, jadi organisasi yang mengurusi tentang ataksia. Ataksia itu adalah penyakit degeneratif, berarti masalah usia ya, pada sistem saraf. Jadi dia tuh banyak ini ya, banyak simptom atau gejala dari ataksia ini mirip seperti orang yang sedang mabuk, seperti kesulitan berbicara, jatuh, koordinasinya tidak bagus karena dia gangguan di cerebellum. Cerebellum fungsinya untuk koordinasi dan keseimbangan. Makanya kalau dia ada ataksia atau gangguan, maka dia gangguan di cerebellumnya ini, maka dia akan seperti orang mabuk, karena orang mabuk itu kan seperti orang tidak punya keseimbangan. Makanya dia mirip seperti orang mabuk, ataksia ini. Nah, gejalanya itu apa sih tadi? Kurangnya koordinasi, berbicaranya tidak jelas, kesulitan makan dan menelan, ada juga kesulitan untuk melakukan gerakan-gerakan motorik yang halus karena dia tidak bisa mengendalikan tonus ototnya dengan baik. Ada juga kesulitan berjalan karena dia kehilangan keseimbangan, ada gerakan mata yang tidak normal, ada tremor atau bergetar, ada juga masalah dari jantung. Lalu diagnosisnya itu biasanya dikombinasikan dari beberapa strategi, seperti kita lihat medical history atau riwayat medis, riwayat keluarga, dan evaluasi neurologis secara menyeluruh. Jadi bisa lakukan banyak macam tes darah yang kita lakukan untuk mengeluarkan diagnosa diferensial yang lain nih. Jadi supaya kita bisa mengeliminasi yang DD-nya, kita harus bisa melakukan banyak tes darah. Lalu kita bisa lihat untuk apa sih pengobatan atau penata laksanaan dari si ataksia ini. Jadi ataksia itu tujuannya itu, penata laksananya adalah untuk meningkatkan kualitas dari hidup si pasien sendiri, dan memerlukan pendekatan yang individual. Jadi perlu untuk melakukan kerja secara dekat kepada dari si dokternya kepada si pasien. Jadi harus banyak dilakukan pendekatan langsung, karena ini bukan merupakan penyakit yang mudah untuk diobati. Lalu jadi bisanya medication atau pengobatannya itu yang harus kita obati itu dari mulai si vertigonya tadi, yang dia pusing karena tidak keseimbangan, jadi terus ke kaku otot itu harus kita obati semua, neuropatinya juga harus kita obati, kekakuan harus kita obati. Jadi banyak yang harus diobati. Jadi dia simptomnya semuanya harus diobati gitu, karena dia kerusakan di otak kan. Jadi banyak gejala yang timbul dan kita harus obati gejalanya itu supaya hidup pasiennya itu bisa meningkat. Jadi dia tidak kesulitan dalam bergerak, tidak kesulitan dalam berjalan. Jadi kita harus obati hal-hal tersebut. Kalau misalnya inkoordinasinya, kehilangan keseimbangan, kita bisa beri amatadin atau buspiron untuk spasmo ototnya, kita bisa kasih baclofen. Jadi kita obati sesuai gejalanya. Baik, sekian untuk pertemuan kelima kali ini. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Terima kasih.